pemerannya si Rindu ini gue akan perhatikan. Iya. Karena mengingatkan gue zaman dulu gue suka sama Zara. Zara. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Halo? Mas, gimana? Udah ngomong sama Rindu? Kamu bisa bantuin kan? Jelasin sama Rindu. Ini kan buat aku nggak gampang ngomong kayak gini. Oke, kita akan bahas film yang tayang di streaming nih. Klik film. Klik film. Ini filmnya rilis bulan Ramadan kemarin. Bulan Ramadan ya. Kita baru bahas nih. Judulnya Pulang. Pemerannya Ringo Agus Rahman, Imelda Therin, Ziva Magnolia. Oke, si Ringo jadi suaminya nih. Ya, namanya Pras, dia pelukis ya. Pelukis. Sementara ibunya wanita. Dosen Santi. Terus anaknya ada 2, Rindu dan Biru. Rindu nih remaja nih, diperankan Ziva Magnolia yang lagi naik daun banget. Biru masih usia SD lah ya. SD atau SMP ya, gitu deh. Jadi ibunya posisi di Jogja. Di Jogja bersama adiknya. si bungsu, nah bapaknya nyusul. Dan ini mau road trip nih. Road trip dari Jakarta ke Jogja. Kenapa road trip? Kan naik pesawat lebih cepat atau naik kereta? Karena itu mobil yang pakai mobil penuh kenangan. Oke. Gitu. Nah, jadi apa yang terjadi selama perjalanan ini, hubungan antara Pras sebagai bapak dengan Rindu sebagai anaknya yang menjelang ABG, yang ABG. Dalam perjalanan mulai kebongkar nih. Bahwa kalau udah nggak harmonis lagi hubungan antara Pras dan Santi ini, dan mereka memutuskan untuk berpisah, tapi belum ngasih tahu anak-anaknya. Ya, jadi mereka mau kumpul di Jogja dalam rangka salah satunya ngasih kabar ke anak-anaknya soal rencana mereka bercerai. Yeah. Gitu. Nah, kemudian ada lagi revelation lain, misalnya kayak yang hubungan dengan wanita lain. Santi itu berhubungan sama pria lain nggak? Nggak. Oke. Terus soal tato, soal pacaran gitu ya. Itu sih, ya road trip biasanya kan memang gitu formulanya ya. Oke. Pendapat lo tentang film ini? Oh iya, sutradari oleh Azhar Kinoi Lubis. Oke. Jadi gini, gua paling gua tuh suka banget sama film road trip. Jadi ini udah cocok banget nih buat gue. Tapi gue paling nggak suka film tentang suami istri yang berantem. Tapi gini, gue ngerasa again film ini digarap dengan baik, dengan acting yang sangat baik. Gue yang tadinya gue nggak suka sama film tentang suami istri yang berantem, apalagi yang berantem teriak-teriakan segala yang kayaknya ada bukan buat gue gitu. Tapi ini digarap dengan baik. Artinya gini, berantemnya mereka tuh nyumin dan ada motivasi yang kuat kan? Iya. Berantemnya tuh indah, gue bisa bilang ya. Berantem sama istri yang dibuat indah, maksudnya mereka nggak ada saling nggak teriak-teriak, nggak banting apa gitu kan ya. Mereka tetap civilized itu yang gue. Nah, tapi yang gue suka selain itu adalah bahwa motivasinya sama kuat gitu loh. Buat si Santi sebagai istri, suami gue nih agak-agak nggak menjanjikan nih penghasilannya sebagai seniman gitu kan. Nah, gue punya alasan yang lebih kuat gitu loh. Sementara buat si suami, kayak ini kesempatan gue gitu, big breaknya gue jangan dipatahin dong, misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi sebetulnya itu maksudnya cerita sesungguhnya adalah tentang si Pras dan Rindu si anak. Dan di sini gue baru sekali kan lihat Ziva Magnolia. Tuh nggak tahu apakah sebelumnya dia main film juga. Gue suka sekali dinamis si Rindu dan bapaknya itu di film ini. Si Ringo dan Ziva ya. Kayak istilahnya ini ngajarin nih gini loh, cara sebenarnya kalau ngomong sama anak cewek gitu, bapak, gue ngerasa itu kayak bisa jadi pedoman. It helps ya, gitu. Nah, ketika ini kan film debutan nih buat Ziva, dia film pertama dia, gitu. Dan bagusnya gitu, kayak yang gila nih orang kayak udah
main berapa film gitu ya. Iya, gue bilang ini pemerannya si Rindu ini gue akan perhatikan. Iya. Karena mengingatkan gue zaman dulu gue suka sama Zara. Zara. Betul. Actingnya Zara dulu keren banget. Gue nggak tahu sekarang Ya. apa udah kebanyakan atau enggak, tapi gue kayaknya mulai luntur ke Iya. fanboyan gue. Ya, ke ya, Zara. mungkin karena personality juga. Nah, kalau Ziva nih sama, gue pas ngeliat, ini kayak gue pertama kali ngeliat Zara waktu di Keluarga Cemara, yang kebetulan Ringo juga. Jadi gue nggak tahu nih, aktris-aktris baru ini, aktris remaja ini kedongkrak sama Ringo gak? Berarti, maksudnya lo kebayang nggak? Ada pemain yang di set sebegitu bagusnya, sehingga pemain lain keangkat. Kayaknya tipe gini ya Ringo ya. Ya, jadi Ringo dipasangin sama Zara Angkat kan? angkat. Sama Ziva ngangkat. Tapi kalau menurut gua karena Zara maupun Ziva ini juga top notch kan menurut gua. Iya, jadi mereka memang udah punya bakat yang tinggal dipancing untuk keluar gitu ya. Iya, luar biasa karena ya pokoknya luar biasa lah tuh sih yang jadi Rindu. Iya, jadi ketika mereka berdua ngobrol di mobil, itu gue ngerasa gue punya si little girl kan, yang gue memang berinteraksi sering berdua. Itu kayak gitu reaksinya baik. Sampai yang kayak ini najis, yang kayak gitu loh. Ya, itu lu jadi kayaknya mungkin nggak ada di skrip nih ya. Jadi dia keluar begitu gitu loh. Improvisasi ketika shoot gitu ya. Kayak yang ya lu berasa real. Gue waktu nonton ini anjir, gue ngerasa banget nih real. Ngobrolnya tuh kayak gitu, baik. Betul. Dan mungkin ditunjang sama skripnya Anggoro Saronto nih. Gue ngerasa bahwa skripnya udah kuat, dapat pemainnya yang kayak gini, dan nggak, kalau gue berasumsi ya bahwa sebagai yang lebih veteran di sini nih, Ringo tuh bisa ngangkat Ziva ya. Ziva jadi kayak termotivasi untuk give her best gitu loh, atau memang dibikin secara nggak sadar dia jadi ngalir gitu aja. Gue nggak tahu tuh teknis yang dipakai, tapi gue yakin ketika syuting tuh komunikasinya pasti bagus nih gitu. Nah, gimana dengan akhirnya? Kalau menurut gue nonton aja gitu. Tapi yang jelas kan kita tahu ya, beberapa film yang memang khusus streaming tuh kadang cuma sekedar ada, pulang nih enggak Ya. pulang nih gue ngelihat, wah ini kalau nonton bioskop anget banget nih, Sayang. ya Sayang. anget banget gitu loh. Justru yang agak intensitasnya berkurang ketika si Rindu ketemu sama cowoknya gitu ya. Nah, subplot itu tuh Kurang menarik. kurang gitu ya. Ya. Oke, bagi gue ini salah satu film terbaik 22 film terbaik 2022 yang untuk film Indonesia ya. So Jadi- far one of the best ya. Iya, jadi dia mengangkat tema yang gue sukai, tapi gue suka filmnya. Jadi kalau menurut gue tuh udah poin tinggi banget buat. Dan Imelda Therin ini walaupun perannya nggak terlalu banyak, tapi nunjukin dia bisa maksimal nih di sini ya sebagai Santi. Dan gue jadi keinget kan dia selama ini lebih dikenal sebagai bintang film horor kan, baik. Gue jadi inget ketika gue nonton Lily of the Valley, Oh ya, keren. bagus banget dia. Nah di sini dia jadi ibu kan, ibu seorang remaja putri. Sekarang dia juga jadi ibu yang punya anak remaja putri, sama bagusnya baik. Gitu kayaknya memang udahlah jadi ibu aja yang ngelotorin. Bagus kok. Gitu. Skor 9. Oke, gua ngasih 8,5 nih buat pulang. Ada yang udah nonton? Ini bulan puasa sebetulnya mainnya, jadi pas banget waktu itu sebetulnya. Maaf kalau kita telat banget nge-reviewnya. Gitu, 8,5 buat gue. Silakan komen. Kalau udah nonton silakan berbagi juga di komen, like, subscribe, jangan lupa sebarin ke teman-teman. Makasih udah mampir. Salam.